Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mastur Latif akan menemani Anda melalui program kami yaitu Ruang Inspirasi. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, di studio sekarang sudah hadir siswa-siswi SMA Islam Sabda Malang Boarding School yang tergabung dalam Paskibra Jendra Yosa yang alhamdulillah pada tahun ini 2023 ada 9 siswa yang masuk menjadi calon Paskibra Kota Malang, dan ini merupakan capaian yang sangat luar biasa karena dibandingkan tahun kemarin hanya ada 4 ya, ada 4 dan sekarang ada 9. Nah, kita akan ngobrol dengan mereka bagaimana sih mereka di dunia Paskibra di SMA Islam Sabda Malang Boarding School ini. Dan salah satu dari mereka ini merupakan senior mereka yang juga melatih mereka, yang kebetulan tahun kemarin juga menjadi Paskibra Kota Malang. Nah, kita sapa dulu satu persatu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dinda Najwa Naziza, biasa dipanggil Dinda, dari kelas 10-2. Oke, ini? Perkenalkan, nama saya Lila Rizky Syauma, biasa dipanggil Lila, dari kelas 10-2B. Oke, yang ini gak asing lagi nih. Saya Muhammad Izat Maulana Karim, dari kelas 11 MIPA 1A. Oke. Saya Alzaro Zanida, dari kelas 11-1B, biasa dipanggil Jaro. Jaro. Ini dari wajah-wajahnya, ini dari Jawa semua apa ada yang dari luar Jawa ini? Jawa. Zaro? Dari Jawa Barat. Oh iya, Jawa Barat Sunda ya. Oke, baik. Pertama ini saya akan bertanya kepada seniornya ini ya, Mas Izat. Nah, ini Mas Izat tahun ini alhamdulillah 9 ya yang masuk ke Paskibra Kota Malang tahun 2023. Ini sudah diprediksi sebelumnya atau ini kejutan ini Mas Izat? Jujur ini sebagai kejutan banget buat senior-senior yang sudah mengikuti Paskibra Kota Malang, karena mereka jadi kan mereka tahu standarisasinya di sana seperti apa. Tapi ini sangat alhamdulillah ada 9 orang yang dapat diterima menjadi calon Paskibra Kota Malang, dan angkatan 9 ini menjadi angkatan terbanyak selama periode Jendrawasih sebelumnya yang mengikuti, yang terdaftar di Kota Malang di ya. Kota Malang ya. Ini angkatan 9 ya. Angkatan 9. Angkatan 9. Oke, memang persiapannya bagaimana ini Mas Izat? Ini kan Mas Izat sebagai pelatih nih ya sekarang ya. Iya. Persiapannya itu yang pertama ada Samapta. Samapta itu jadi push up, sit up, dan back up serta lari. Jadi itu semua masuk ke fisik. Dan juga nanti ada PBB. Itu nanti PBB dasar seperti hadap kanan dan kiri dan yang lain sebagainya. Lalu ada juga tes wawasan kebangsaan. Jadi memang seorang paskibraka harus tahu betul tentang sejarahnya pengibaran bendera merah putih di Indonesia. Terus juga kesiapan mental, karena mereka emang dilatih untuk menjadi orang yang berjiwa nasionalisme yang tinggi dan juga memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Oke. Baik, ini pada calonnya ini sekarang ya, ini untuk Adik Dinda. Ini bagaimana ini perasaannya ini terpilih menjadi, ini masih calon ya, kan masih belum pelaksananya ya, calon Paskibra Kota Malang. Kan kelahirannya di Probolinggo ya? Iya.
perasaannya sendiri kalau bisa kok bisa gitu kita bisa terpilih jadi paskibraka di Kota Malang itu yang pertama bener-bener nggak nyangka karena itu di luar ekspektasi kita kan kayak cuman ngira kalau cuman bisa sampai seleksi doang nggak bakal bisa sampai jadi capaska. Ternyata kita bisa masuk sebagai capaska, itu perasaannya luar biasa, senengnya, bangganya, kayak haru campur sedih gitu. Campur aduk gitu. Iya. Oke, sekarang kalau Ananda Leila. Kalau saya sendiri tuh perasaannya tuh kayak ya alhamdulillah banget juga sama nggak nyangka kayak Dinda itu. Terus kita tuh nggak ada yang benar-benar ngira kalau misalnya keterima. Jadi kayak pertamanya tuh kayak overthinking, terus pas tahu keterima itu langsung kayak wih bangga banget gitu. Terus kayak bahagia, tapi juga ada sedihnya gitu. Oh, sedih kenapa? Ya soalnya kan kayak nggak ketemu sama beberapa juga yang nggak ada keterima gitu. temannya, ya, namanya seleksi pasti. Nah, oke, kalau anu nih Alzaru gimana kabar perasaannya? Kalau saya sih kaget waktu itu. Kaget. Iya. Saya kira waktu itu saya keterima paling sampai 50% lah. Nggak akan sampai ke tahap ini gitu. Jadi ya kan persiapan saya juga waktu itu nggak bisa dibilang nggak se-prepare teman-teman saya yang keterima yang lainnya. Oh gitu. Jadi mereka istilahnya lebih persiapannya lebih matang daripada saya, tapi alhamdulillah saya bisa keterima gitu. Ngomong kemarin yang seleksi Kota Malang berapa sih sebenarnya? Kalau yang kemarin pas tahap awal pertama itu di Stadion Gajayana jumlahnya itu 470 orang. 470. Iya. Oke. Jadi yang keterima berapa? Yang calonnya itu? Sekarang alhamdulillah 78 orang. Oh, hebat ya, ini menyingkirkan berapa ratus itu ya. Oke, kemudian ini tentunya senang sini. Memang Paskibra ini suatu cita-cita atau gimana ini latar belakangnya nih kok ikut ke Paskibra ini siapa nih? Ikut paskibraka ini bukan suatu cita-cita, cuman kayak kita tuh harus ngerasain kan gimana sih perjuangan para pahlawan kita dulu. Terus ini tuh bagi saya salah satu patokan buat saya bisa ngerasain perjuangan para pahlawan kita, biar kayak bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme juga. Dibilang cita-cita sih bukan, lebih ke suatu keinginan dari sendiri aja gitu. Ya, mulai SD atau SMP sudah suka baris berbaris ini? Dari SMP itu udah sempat nyebarin juga di SMP dulu gitu. Cuman kayak pengen nyoba yang lebih tinggi lagi jenjangnya. Kalau ini sekarang Laila gimana? Kalau saya tuh awalnya tuh nggak pernah kepikiran mau masuk paskibraka gitu. Terus kan waktu itu ada di seleksi dulu dari sekolah. Terus itu tiba-tiba itu kayak ayo ikut gitu-gitu. Terus itu di SMA ya? Ya SMP? dari SMA ini. Terus ayo ikut gitu. Terus di situ ya udahlah coba dulu aja. Terus kok di tengah jalan itu kayak tambah makin pengen gitu. Jadi ternyata emang mana ketagihan ya? emang suka sama kegiatannya gitu. Oke. Kalau Zaro? Kalau bisa dibilang sih saya ini ada dorongan dari orang tua juga sih buat ikut paskibraka. Sekalian kan hitung-hitung buat cari pengalaman. Dari SD SMP saya belum pernah ikut paskibraka sama sekali kan. Jadi sama Lela ya, baru SMA ini ya? Iya, baru SMA ini saya baru ikut paskibraka gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, setelah ini kita akan mengorek lagi tentang aktivitas mereka ketika latihan Paskibra, baik di SMA Islam Sebelah Malang maupun di Kota Malang, yaitu di Stadion Gajayana ya. Oke, jangan kemana-mana, masih bersama Ruang Inspirasi. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Ruang Inspirasi Smart TV Sekolah Islam Sabilah Malang. Oke, baik, ini saya akan ke pelatihnya ini, Mas Izzat. Memang di Paskibra Jenderal saya ini untuk mencapai target itu latihannya itu berapa hari sekali atau setiap hari ada latihan?
Kalau program dari Cendrawasanya sendiri itu setiap hari bakal dimonitoring. Jadi mereka kurang lebih latihan sebulan sebelum seleksi awal. Oke. Jadi mereka nanti setiap hari dipersiapkan, entah itu Setiap hari ya? iya setiap hari, entah itu mental, entah itu fisik, entah itu wawasan kebangsaan. Mereka setiap hari bakal dilatih oleh itu untuk bisa mengikuti seleksi dengan maksimal. Oke. Kayak gitu. Memang ada target nggak dari sekolah? Harus berapa yang masuk ke Paskot itu? Sebenarnya kalau target dari Cendrawasanya sendiri itu harus lebih dari tahun lalu. Jadi tahunnya saya itu kan ada 4 orang. Jadi saya, Kak Klerin, Kak Indah, dan Kak Iva. Dan sekarang alhamdulillah ada 9 anak. Berarti ini sudah melebihi target ya? Ya alhamdulillah. Oke, ini kembali ke yang calonnya ini untuk Ananda Dinda. Ini kan latihan paskibra ini berat ya. Tadi dibilang tiap hari, bahkan kalau saya lihat itu sore juga ya. Nggak merasa berat nggak? Sebenarnya nggak berat, cuman capek. Ya Berat tapi capek. Ya kayak udah dibuat enjoy aja, kayak capek, tapi kita buat enjoy aja gitu. Untuk Leli mengatasi capek itu dengan cara apa setiap latihan? Kalau mengatasi capeknya itu biasanya itu kita mengatur makan gitu, makannya itu yang makanan yang bergizi, terus pola tidurnya juga dijaga, istirahatnya gitu. Terus nggak banyak mikirin stresnya. Jadi kalau misalnya latihan itu mikirin yang baik-baiknya aja gitu. Enak-enaknya aja ya, indah-indahnya. Padahal dibentak-bentak ya. Oke itu. Kalau Ananda Zaru gimana ini? Kalau saya sih kalau latihan misalkan capek, jenuh gitu mending dibawa have fun aja. Misal kita udah capek, udah merasa udah nggak kuat nih, ketawa aja gitu, ketawa lepas. Jadi harus ada orang lain ya. Iya. Kalau sendiri nanti gimana? Oke, ini kan kalian di sini SMA-nya boarding school ya, sekolah SMA pagi sampai siang, malam ada ma'hadnya. Gimana cara bagi waktunya ini? Supaya yang lain juga tidak ada kan? Banyak kegiatan ini. Iya, bagi waktunya itu yang pertama setiap sorenya kan udah dijadwalin sendiri sama abang kakaknya kayak Dek nanti jam segini latihan ya. Oh, berarti sudah ada jam sekian sekarang latihan. Iya, Oke. jadi udah dijadwalin sama abang kakaknya juga. Terus udah setiap jadwal itu kita harus datang. Jadi nggak terlalu berat kayak semisal latihannya udah dari 1 bulan yang lalu. Jadi semisal hamin seminggu atau hamin 2 hari buat seleksi itu kita udah nggak beban kayak aku belum ini karena kita udah dilatih Udah jauh-jauh sudah lama, hari. iya. Terus ngebagi jadwalnya juga gampang soalnya juga dibantu sama abang kakaknya gitu. Untuk Lela ini nggak ganggu nggak dengan belajar yang lain nih, pelajarannya di sekolah maupun di ma'hadnya ini? Sebenarnya sih kalau dibilang keganggu enggak ya, cuman emang padat banget, tapi kan itu emang pilihan kita gitu. Jadi harus bisa tanggung jawab buat ngatur waktu. Konsekuensi ya. Ya, emang konsekuensinya kayak gitu. Oke, kalau Zaro? Kalau saya sih emang sekolah boarding ini tantangan sebenarnya. Kalau di luar kan kita bisa buat hal lain, kita malam masih bisa untuk aktivitas. Iya. Ini kita harus belajar lagi. Tapi yang penting misal di sekolah kita tetap ngerjain tugas, tetap on time, semuanya masih bisa keselesain semuanya. Jadi nggak akan numpuk satu-satu, asal diselesainnya on time, nggak dinanti-nanti gitu. Oke, hebat ini ya. Mengikuti paskibra ini bagi Ananda Zaro ini itu manfaatnya apa aja? Manfaatnya itu kita tuh jadi lebih nasionalis terhadap NKRI. Oke. Terutama kan kalau anak zaman sekarang kan banyak yang kebawa ke budaya-budaya barat. Kurang nasionalis, kurang patriotismenya. Nah, kalau kita ikut paskibraka ini itu salah satu langkah untuk mengimplementasikan rasa cinta saya ke NKRI gitu. Cinta bangsa negara ya. Iya. Salah satu dari dorongan cinta di Sabila. Kalau untuk Lela, apa manfaat bagimu? Kalau manfaatnya ya salah satunya kayak Zaro tadi, terus yang lain tuh juga di mental itu kelatih banget gitu. Jadi kan di sini tuh dididik
bina mental banget, sama fisiknya itu juga dilatih. Terus saya juga jadi bisa lebih pintar dalam manajemen waktu, soalnya kan kegiatan ma'had, kegiatan sekolah sama kegiatan organisasi Paskibra ini juga, Iya. jadi lebih bisa manajemen waktu Oh juga. iya, itu yang manajemen waktunya ya, kata kuncinya harus diatur dengan sebagainya. Oke, sekarang Adinda, ayo nih, gimana nih manfaat bagi Adinda mengikuti? Manfaatnya sama kayak Zaro, sama kayak Lela, menumbuhkan jiwa nasionalisme, patriotisme, terus sama membuat kita lebih disiplin waktu lagi. Terus kayak kan kita jadi tiap hari olahraga karena ada PSB ini, itu bikin makin kerasa kayak sehat, jarang sakit juga gitu. Iya, bugar ya terus ya. Yang lain kalian, wah lari-lari. Oke, ini terakhir ini boleh satu-satu atau diakhir ini kasih motivasi nih pada adik-adik khususnya siswa sekolah Islam Malang, bagaimana kiatnya untuk menjadi paskot ini, karena banyak juga yang di SD ada, SMP ada itu. Tapi kan SD SMP kan belum di paskot ya, belum akhirnya. Ini bagaimana motivasi yang kalian berikan dari Dinda? Motivasinya itu kalian tuh harus ada keinginan dari diri sendiri dulu, terus jangan ada paksaan juga, terus diikutin semua latihan yang dikasih abang kakaknya juga, semangat terus, banyakin doa, soalnya di situ tuh juga untung-untungan, meskipun kalian udah latihan keras, berjuang keras, tapi kalau doanya kurang itu sama aja. Jadi perbanyak lagi doa, terus minta restu juga ke orang tuanya, kayak minta restu ke guru-guru juga, itu berpengaruh banget. Doa itu yang membantu kita nanti di sana, dilancarin semuanya. Ada tambahan? Mungkin dari Zara? Kalau dari saya sih, untuk adik-adik semua harus punya duit. D, Apa itu? D itu doa. U usaha, I ikhtiar, dan T tawakal. Jadi kalau misalkan belum semuanya ada, minimal diusahain untuk muncul salah satunya dulu. Jadi kalau satu bisa sudah ada, pasti yang lainnya bakal ngikut ada gitu. Oke, super. Dari Lela ada tambahan? Kalau dari saya sih, dari aku buat adik-adik yang mau ikut itu sama sih kayak yang lain. Terus pokoknya itu kalau takut atau ragu mau masuk sini, kayak udah ada keinginan tapi masih ragu, itu dihapus saja ragunya. Pokoknya optimis dulu aja, yakin dulu aja. Optimis ya. Iya. Oke, yang terakhir dari pelatihnya ini ya. Dari pelatihnya ini harapannya terhadap adik-adiknya ini gimana? Harapanku buat Capaska yang ada di Disabilila, dikuat-kuatin kalian sebagai Capaska ini, karena banyak sekali orang yang ingin jadi Capaska tapi tidak keturutan. Jadi kalian ini orang-orang yang terpilih, jadi jangan mengecewakan orang-orang yang sudah percaya ke kalian. Terus kalau bisa terus bertahan dan berkomitmen ke diri kalian sendiri. Oke, baik, sangat menginspirasi. Baik pemirsa Suara TV yang berbahagia, jadi tadi obrolan kita dengan perwakilan dari calon Paskibra Kota Malang dari SMA Islam Sambil Malang Boarding School, yang sebenarnya tahun ini jumlah mereka yang terpilih ada 9 ya. Ini yang datang ke studio hanya 3. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita semuanya. Memang di Sekolah Islam Sambil Malang ini salah satu program unggulannya adalah melahirkan generasi-generasi yang memiliki jiwa-jiwa nasionalisme yang tinggi, di samping juga memiliki kepekaan yang utama juga terhadap nilai-nilai keislamannya. Saya Mas Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cendra Yosa, Jaya, 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 Yogi Suara Sambil.